Di video kali ini gue mau ngasih tahu kalian tentang gimana sih caranya biar nggak kena copyright, baik itu gambar ataupun musik ya, untuk sosial media kalian, kayak misalnya di YouTube ataupun Instagram. Let's go. Nah, kali ini sosial media yang akan gue bahas yaitu ada 3 ya. Kayak misalnya tadi ada YouTube, terus Instagram. Nah, kalau Instagram ini biasanya buat followernya yang udah di atas 1000 ya, kalau nggak salah. Karena gue kan juga followernya 1000-an dan gue mengalami hal kena copyright juga. Terus juga ada TikTok. Nah, kenapa TikTok? Nanti kalian nonton aja sampai habis ya, biar nggak salah paham, oke? Nah, untuk klaim copyright sendiri biasanya muncul itu karena kalian menggunakan properti atau barang orang lain, atau kayak di video ataupun musik ya, menggunakan punya orang lain gitu tanpa izin. Nah, masalahnya izin ketika kita menggunakan video atau musik punya orang lain itu di sosial media itu nggak gampang ya kan, kalian pasti setuju ya. Beda kayak minta izin ke orang terdekat kita. Jadi menurut gue itu sih salah satu alasannya kenapa orang-orang sekarang banyak yang menggunakan video ataupun musik orang lain itu tanpa izin ya. Ya karena emang izinnya yang susah ya, jadi ya mau gimana lagi. Dan juga mereka mungkin belum tahu caranya. Nah, makanya di video kali ini untuk menghindari hal tersebut, gue akan ngasih tips ke kalian tentang cara menghindari dari klaim copyright. Dan sebelum itu, kenapa sih kita perlu izin dulu gitu? Mungkin banyak juga yang dari kalian yang masih belum tahu ya kenapa kita harus izin biar nggak kena klaim copyright. Yang pertama ya namanya barang orang lain, kita harus emang izin ya kan. Kalau nggak izin itu namanya mencuri ya, karena ada juga peraturannya, ada juga hukumannya. Jadi kalian harus hati-hati ya kalau menggunakan properti orang lain itu tanpa izin, baik itu cuman video ataupun musik gitu ya, karena itu tetap aja barang orang lain. Terus yang kedua alasannya karena untuk monetize. Nah, monetize ini biasanya dialami buat YouTuber yang udah viewernya atau subscribernya itu cukup banyak. Jadi dia biar bisa menaruh iklan di videonya dan juga mendapatkan hasilan dari hal tersebut ya. Dan kalau misalnya kalian kena klaim copyright ya otomatis nggak bisa mendapatkan penghasilan. Jadi iklannya itu nggak bisa ditaruh di video kalian ya. Atau istilahnya dolar kuning ataupun dolar merah ya. Jadi ya itulah pentingnya kenapa kita harus mendapatkan izin atau menghindari klaim copyright. Atau lebih parahnya lagi, bahkan ada ya yang mengalami itu akun besar kayak kalian dulu tahu ya, ada lah yang nggak perlu gue sebutin, karena dia sering menggunakan properti orang lain. Jadi dia dilaporin dengan oleh pemilik aslinya, alhasil ya akunnya itu di-ban ya, jadi udah benar-benar dihapus dari YouTube gitu karena saking banyaknya dia menggunakan properti orang lain gitu. Jadi ya itulah pentingnya, jadi harus hati-hati lah pokoknya. Oke, lanjut. Yang pertama kita mulai dari YouTube dulu. Nah tipsnya kalau dari gua yang pertama otomatis itu udah pasti izin ya, biar lebih aman, atau istilahnya tips yang paling aman ketika menggunakan properti orang lain yaitu izin. Caranya gimana? Nah, setahu gua caranya itu kalian bisa email. Biasanya kan kalau di video dari YouTube itu di bawahnya di deskripsinya ada email, atau ya kalian cek aja di channel YouTube-nya dia atau cek emailnya pasti ada lah ya. Terus kalian minta izin bla 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 pakai bahasa Inggris ya, otomatis kalau kalian pakainya video dari luar negeri. Tapi kalau dari Indo ya nggak apa-apa gitu, pakai bahasa Indonesia ya. Dan setahu gua kalaupun berhasil mendapatkan izin juga, kalian ya penghasilannya bisa dibagi dua gitu. Yang setengah buat kalian, terus yang setengah lagi buat pemilik dari propertinya gitu. Oke, selanjutnya kalau untuk gambar biasanya gua itu cari dulu video yang mau gua ambil, misalnya apa ya, kalian ketik di searchingnya, terus kalian klik nih yang di sini nih yang ada 3 garis. Nah, kalian pilih yang Creative Commons. Nah, nanti video itu bakal disaring, dan video yang sudah disaring itu adalah video yang bisa kalian gunakan ataupun yang free copyright lah istilahnya, yang udah mendapatkan izin dari pemiliknya. Jadi itu udah cukup aman ya. Dan gue juga paling sering menggunakan cara yang satu ini. Kalau soal musik biasanya juga bisa sih pakai cara tersebut, tapi gue lebih sering lagi menggunakan cara yang kedua, yaitu kalau soal musik ya gue cari di channel bawaan YouTube. Kayak misalnya Audio Library ataupun channel-channel yang menyediakan musik-musik gratis ya. Ya kalian tau lah ya, kayak misalnya ada NCS ataupun Audio Library tadi, dan juga ya macam-macam lainnya lah ya. Karena cukup banyak juga sih sebenarnya. Nah, biasanya mereka itu minta kita promosiin video mereka.
Jadi kalian tinggal cek dulu di deskripsi video tersebut. Nah, kalau ada tulisan yang kayak copy paste kayak gini, ya kalian harus copy paste ke deskripsi video kalian. Nah, lanjut soal Instagram nih, buat yang followernya di atas 1000, kayak gue ya, misalnya 1500-an lah. Itu biasanya mendapatkan notif untuk klaim copyright dari sang pemiliknya. Dalam hal ini gue cuman mengabaikan aja ya tentang notifikasi yang mereka berikan, karena ya untungnya itu cuman satu video aja gitu, jadi ya cukup aman menurut gue. Beda halnya ketika ada beberapa video atau mungkin banyak video yang mendapatkan klaim copyright, nah itu ya bakal harus atau wajib banget gue hapus sih videonya biar akun gue ini nggak ke-ban. Oke, jadi tipsnya yang pertama adalah tadi kalian harus menggunakan musik dari channel YouTube yang musik-musik gratis tadi. Ya kalian cari aja lah, tulis di searching musik no copyright kayak gitu ya, nanti banyak channel-channel yang menyediakan musik-musik gratis gitu. Nah, terus cara yang kedua, kalian bisa mengandalkan aplikasi TikTok. Wah, TikTok gimana caranya? Oke, gini-gini. Jadi kalian tinggal bikin dulu video, dan gue saranin kalian bikin videonya itu di aplikasi luar atau software luar selain TikTok ya. Jadi musik ataupun efek-efek itu bisa sesuai dengan kemauan kalian. Nah, tapi sebelum itu kalian harus cek dulu ke TikToknya apakah musik yang kalian mau itu tersedia atau enggak di aplikasi TikToknya ya. Tapi biasanya sih pengalaman gue ya pas gue cari itu udah pasti ada ya, soalnya dia menyediakan musik atau lagu itu cukup banyak ya. Jadi ya karena emang kontennya kan tentang kebanyakan itu musik ya, pakai musik gitu. Tapi mungkin ada beberapa lagu atau musik yang nggak ada juga di TikTok. Saran gue sih kalian bikin videonya itu dalam bentuk mode portrait atau yang berdiri ya. Bisa yang 4:5 ataupun yang 16:9. Oke, lanjut. Kalau misalnya kalian udah jadi nih videonya ya, kalian tinggal masukin aja kayak biasa ke TikTok. Terus kalian cari tadi musiknya dan kalian pilih musiknya yang di TikTok. Terus jangan lupa kalian kecilin dulu volume musik dari bawaan TikToknya. Jadi kalian tetap menggunakan musik dari hasil editing kalian tadi gitu. Jadi terus ya kalian tinggal share aja deh ke IG kalian. Jadi ya lumayan ya, bisa dapat konten di TikTok maupun di Instagram sekaligus. Ya minusnya paling ketika videonya kalian unggah di Instagram, ya ada watermark TikToknya gitu. Jadi menurut gue juga nggak masalah ya sebenarnya, karena ya kan untuk promosiin TikTok kita juga gitu ya. Jadi kesimpulannya adalah ketika kalian ingin menggunakan barang atau properti orang lain, ya kalian harus wajib banget izin, ataupun kalau nggak izin ya kalian bisa mengikuti tips atau cara dari gue tadi yang udah gue sebutin ya, biar ya video kita nggak ada masalah lah. Apalagi ketika subscriber ataupun viewernya kita video itu udah cukup banyak ya, jadi sayang banget kalau misalnya sampai ke ban. Dan yaudah, mungkin itu dia tadi tips dari gue tentang cara untuk menghindari klaim copyright untuk video YouTube dan Instagram. Dan semoga bermanfaat videonya buat kalian, apalagi yang baru menjalani sebagai konten kreator, entah itu di YouTube ataupun di Instagram ya. Dan selamat mencoba.